Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas materi tentang sidang BPUPKI terkait Pancasila. Berikut pembahasannya. Secara rinci, tugas-tugas BPUPKI terbagi menjadi 4 poin, yaitu poin yang pertama, membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia Merdeka. Poin kedua, membuat peraturan berupa undang-undang. Poin ketiga, dengan membuat reses selama sebulan. Dan poin keempat, membentuk panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar. Untuk manfaatnya sendiri juga terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama, BPUPKI diharapkan dapat memerdekakan Indonesia secara resmi. Poin kedua, menjalin kerjasama dengan baik pemerintah Jepang. Poin ketiga, menemukan tokoh politik yang dapat diandalkan. Dan poin keempat, mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang. Sidang pertama BPUPKI. Sidang dibagi menjadi 2 babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia Merdeka segera dipidatokan. Usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 terbagi menjadi 2, yaitu secara lisan dan tulisan. Secara lisan, 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Secara tulisan, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan Supomo. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. 3 teori dari Profesor Dr. Supomo. Teori pertama, sebagaimana yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke, dan H.J. Lasky. Ada sebuah usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial yang warganya sendiri mengedepankan kepentingan individu. Teori 2, kelas teori atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Teori ketiga, negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik. Usulan dari Insinyur Soekarno. Usulan dari Insinyur Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa Indonesia yang dimaksud adalah filosofi Gornsleg atau berdasarkan filsafat von Mann dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. Pertama, nasionalisme atau kebangsaan. Kedua, internasionalisme yang didasari kemanusiaan. Ketiga, musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan. Keempat, kesejahteraan nasional. Dan kelima, ketuhanan melalui kebudayaan. Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Atas bantuan dari seorang ahli bahasa, dan jika tidak disetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi Trisila, sosiodemokrasi,
sosio-ketuhanan, dan demokrasi. Selanjutnya, apabila ditolak kembali, Trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong, hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia. Dalam menjaga nilai Pancasila tersebut, banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Acaranya dapat terbilang tidak resmi karena hanya dihadiri oleh 38 anggota termasuk Soekarno yang menjadi pemimpinnya. Padahal, pertemuan tersebut dimaksudkan supaya Indonesia dapat memperoleh prosedur secepatnya untuk kemerdekaan. Keinginan tersebut dilandasi oleh seorang bala tentara Dai Nippon yang secara singkat dapat memerdekakan Birma atau Myanmar. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya 6 anggota baru sebagai badan penyelidik. Insinyur Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, meliputi Insinyur Soekarno sendiri, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Sutarjo, A. Wahid Hashim, Kiai Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Yamin. Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang dilandaskan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis berpikiran sebaliknya. Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota Badan Penyelidik di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9, yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Wahid Hasim, Mr. Maramis, Mr. Subarjo, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Andes Mr. Muhammad Yamin, Kiai Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusuno Joko Sujoso, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikannya dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tergantung dalam rancangan preambul, tepatnya pada alinea keempat. Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya hanya terletak pada sila pertama, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan tersebut disebut sebagai rancangan preambul hukum dasar, sedangkan Muhammad Yamin mempopulerkannya sebagai Piagam Jakarta. Hasil dan tugas yang dihasilkan dari sidang kedua pada tanggal 10-16 Juli. Sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10-16 Juli membuahkan beberapa keputusan. Pertama, dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan Piagam Jakarta. Kedua, bentuk negara Indonesia adalah republik berdasarkan kesepakatan 55 orang dari 66 orang yang telah hadir. Ketiga, wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timor Timur dengan 33 suara tanda setuju. Pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum. Pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Pembagian tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno menjabat sebagai ketua dari panitia perancang hukum dasar. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai panitia perancang ekonomi dan keuangan. Ketiga, Abi Kusuno Joko Sujoso sebagai ketua dari panitia perancang pembela tanah air.
Rapat yang dilakukan juga memutuskan terkait wilayah Indonesia, panitia untuk menjaga HAM, bentuk negara, dan pemimpin negara beserta isi pembukaan. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menghimpun sebuah panitia baru yang dinamakan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tidak lama setelah itu akan sidang. Anggotanya berasal dari wakil-wakil seluruh Indonesia, dinaungi pimpinan Dai Nippon yang bertempat di wilayah selatan. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.